Rianti pun lantas bercerita kepada Gisel jika semua orang sudah tahu tentang hubungan Rianti dengan Aditya tak baik-baik saja. Bahkan teman-teman Rianti malah menyindir Rianti. Gisel pun merasa yakin jika tak mungkin Aditya telah menduakan Rianti. Rianti katakan jika Aditya telah berubah, dan Rianti curiga jika Aditya punya pacar lain. Sementara itu Aditya pun ingat dengan Widuri. Saat itu Widuri beri kabar buruk kepada Aditya. Jika hasil tes kehamilan Widuri telah negatif, Aditya pun lantas marah kepada Widuri. Jika Widuri tak hamil, Aditya pun lantas menyalahkan Widuri karena mereka sudah lama menikah dan belum punya anak. Aditya katakan kepada Widuri jika itu tanggung jawab Widuri agar mereka memiliki anak. Bahkan saat itu Aditya tak mau disentuh oleh Widuri. Aditya pun merasa jika masalah Aditya dan Widuri saat itu dimulai ketika mereka belum punya anak. Ketika Aurel dan Evan ingin pergi, Kenzo pun minta Aurel tidak pergi bersama Evan. Kenzo tanyakan kepada Evan ingin mendekati Aurel atau ingin mendekati Mutiara. Kenzo mengingatkan Evan jika Aurel kenapa-napa, Evan bakal berurusan dengan Kenzo. Aurel katakan kepada Kenzo jika Mutiara itu hanyalah teman dari Evan, jadi wajar jika mereka dekat. Kenzo beritahu Aurel sifat Evan yang sebenarnya kepada Aurel. Jika di belakang mereka, Evan telah menjelekkan Kenzo dan Aurel. Sementara itu Aurel tak mau dilarang-larang oleh Kenzo. Aurel katakan jika bukan anak kecil lagi dan sudah besar dan bisa menjaga dirinya. Kenzo sudah mengingatkan Aurel, tapi Aurel tetap pergi bersama Evan. Kenzo pun merasa heran baru kali ini Aurel tidak mendengarkan Kenzo. Sementara itu Aditya pun memanggil Bi Ipah. Aditya tak mau jika orang lain mendengar pembicaraan mereka. Aditya merasa jika Widuri telah datang ke rumahnya. Aditya pun bertanya kepada Bi Ipah apakah Bi Ipah pernah melihat Widuri datang ke rumah itu. Aditya merasa jika Bi Ipah takut bercerita. Bi Ipah pun jujur kepada Aditya jika belum pernah melihat Widuri. Aditya pun berpikir jika Widuri bertemu dengan Trimo. Aditya minta Bi Ipah untuk menjaga rahasia mereka dan beritahu Aditya jika Bi Ipah melihat Widuri. Aurel pun bertanya kepada Evan apakah Evan tidak ada niat seriusan untuk menikahi Mutiara. Aurel merasa jika Evan punya hubungan serius dengan Mutiara. Dalam hati Evan pun berkata jika ingin menikahi Mutiara. Namun Evan juga tak mau jika Aurel bakal menjauhi dirinya. Evan katakan kepada Aurel jika Evan hanya kasihan kepada Mutiara dan ingin membantu Mutiara untuk mencari orang tua kandungnya. Aurel minta Evan untuk tidak lagi dekat dengan dirinya. Aurel minta Evan untuk fokus dulu untuk mencari orang tua kandung Mutiara. Aurel merasa jika Evan lebih butuh Mutiara. Evan tak mau jika Aurel bakal menjauhi dirinya karena Evan masih butuh uangnya Aurel. Tiba-tiba saja Evan pun katakan suka kepada Aurel. Evan nyatakan perasaannya kepada Aurel. Evan katakan juga sudah lama punya perasaan itu, tapi takut untuk mengungkapkan kepada Aurel. Evan merasa jika perbedaan mereka jauh sekali karena Aurel cantik dan terlahir dari orang kaya. Evan pun lantas menambah Aurel, meminta Aurel untuk mencari pacarnya. Mutiara pun lantas memikirkan ibunya, kenapa ibunya pergi meninggalkan Mutiara. Mutiara merasa lupa merasakan bahagia sejak ibu tidak ada. Mutiara ingin ibunya kembali. Mutiara ingin memeluk ibunya kembali. Mutiara merasa capek dengan hidupnya. Sementara itu Aditya pun juga ingat dengan Widuri. Aditya juga sangat kangen kepada Widuri. Aditya berandai-andai jika seandainya Widuri bisa kasih keturunan bagi mereka. Mereka pasti hidup bahagia dan Aditya tak akan berpaling. Aditya berharap jika Aurel dan Kenzo lahir dari Widuri. Aditya pasti bakal lebih bahagia jika mereka hidup bersama-sama. Bi Ipah pun lantas menemui Mutiara. Bi Ipah tahu jika Mutiara lagi nangis. Mutiara katakan kepada Bi Ipah jika sedang flu saja. Bi Ipah akan gantikan Mutiara untuk mengganti aromaterapi di kamar Kenzo. Mutiara katakan kepada Bi Ipah jika itu tugasnya Mutiara. Bi Ipah tahu jika Mutiara sedang menangis.
Ipah merasa jika Mutiara menangis karena dimarahi oleh Rianti. Sementara itu Evan butuh jawaban dari Aurel, tapi Aurel belum bisa berikan jawaban kepada Evan. Aurel ingin meyakinkan hatinya dulu, baru bisa beri jawaban kepada Evan. Sebenarnya Evan tidak suka kepada Aurel. Evan sengaja menembak Aurel karena Evan takut kehilangan mesin ATM-nya itu. Mutiara pun lantas menemui Kenzo. Kenzo katakan pada Mutiara jika Kenzo yang bakal mengganti aromaterapi itu. Kenzo katakan ingin belajar jika Mutiara tak ada lagi. Mutiara pun lantas kesal kepada Kenzo jika Kenzo katakan jika Mutiara bakal meninggal. Kenzo katakan itu jika Mutiara sedang mencari orang tua kandungnya. Kenzo takut jika Mutiara bakal meninggalkan Kenzo. Kenzo katakan pada Mutiara jika Kenzo bakal membantu Mutiara untuk mencari orang tua kandungnya. Kenzo katakan pada Mutiara jika Mutiara tidak bisa pergi dengan Evan karena Aurel dekat dengan Evan. Kenzo pun lantas menghampiri Aurel. Kenzo merasa khawatir jika Evan hanya memainkan Aurel. Aurel katakan kepada Kenzo jika Evan suka kepada Aurel. Buktinya saja Evan sudah menembak Aurel. Aurel katakan kepada Kenzo jika Aurel pasti menerima Evan. Kenzo tak mau itu. Kenzo merasa Aurel masih lugu. Kenzo merasa jika Evan bukan pria yang baik bagi Aurel. Aurel merasa jika kakaknya selalu curiga kepada Evan. Aurel tidak mau diatur-atur oleh Kenzo. Aurel pun lantas menyindir Kenzo jika Kenzo saja belum pacaran. Bagaimana Kenzo tahu mana yang baik dan mana yang tidak? Aurel pun minta maaf kepada Kenzo jika Aurel telah menyinggung perasaan Kenzo. Kenzo katakan kepada Aurel jika Kenzo melakukan itu hanya demi untuk melindungi Aurel. Sementara itu Aurel pun jadi takut jika Evan bakal menyakiti Aurel jika Aurel menerima cinta Evan. Aurel merasa takut jika Kenzo telah benar jika ternyata Evan hanya ingin memanfaatkan Aurel. Ketika Mutiara mengantarkan makanan buat Kenzo, Kenzo pun katakan kepada Kayla jika Kenzo ingin makan di luar bersama Mutiara. Kayla merasa heran kenapa Kenzo ingin makan di luar, padahal Mutiara telah bawa makanan buat Kenzo. Kenzo saat itu tak mau jika Kayla tahu jika Kenzo ingin bantu Mutiara untuk mencari orang tua kandungnya. Mutiara pun sampai di sebuah rumah. Saat itu Kenzo tak mau jika Mutiara bicara tentang Evan saat itu. Tetangga Pak Firman pun katakan kepada Kenzo jika Pak Firman belum pulang, Kenzo berikan kartu namanya kepada pria itu. Pria itu minta alamat Mutiara, siapa tahu jika Firman pulang. Setelah mengetahui anaknya datang, Firman bakal pergi mencari Mutiara ke rumahnya. Saat itu Kenzo pun menyelamatkan Mutiara ketika sebuah bola ingin mengenai Mutiara. Ketika Kenzo menepis bola itu mengenai sebuah jemuran baju ibu-ibu. Ibu itu pun lantas marah kepada Kenzo. Ibu itu mengajar Kenzo, minta Kenzo untuk mencuci ulang baju itu. Untung saja saat itu, ibu itu mau menerima uang dari Kenzo, sehingga Kenzo bebas dari hukuman. Kenzo pun ajak Mutiara untuk makan bersama. Kenzo puji makanan Bu Ipah terenak di dunia. Kenzo tahu jika Mutiara lapar dan minta Mutiara untuk ikut bersamanya. Tiba-tiba saja Mutiara pun menangis. Mutiara katakan kepada Kenzo jika kangen pada ibunya. Dia katakan kepada Kenzo jika ibunya juga sering memasakkan ikan tongkol itu kepada Mutiara. Kenzo pun lantas menyuapi Mutiara. Mutiara pun memuji masakan Bi Ipah. Kenzo merasa senang jika Mutiara tersenyum. Kenzo tahu jika Mutiara sedih jika ingat dengan ibunya. Tiba-tiba saja, Satpol PP pun datang menghampiri mereka dan ingin menangkap mereka. Karena di tempat itu tak boleh pacaran, Kenzo dan Mutiara pun katakan tak pacaran kepada Satpol PP itu. Kenzo dan Mutiara pun lantas kabur dari mereka. Saat itu mereka bersembunyi di sebuah tempat sampah. Kenzo yang tak tahan lagi dengan sampah itu, mereka pun lantas ketahuan oleh petugas itu.